Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita sampai ke hari pelajaran ke-8 dalam syarah kitab Safinatun Najah dalam fikih mazhab Imam Syafi'i bagian ibadah. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai ke rukun salat. Nah, maka mari kita mulai langsung mengenali rukun-rukun salat dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, kata Syekh rahimahullahu taala, arkanus salati 17. Rukun salat ada 17. Rukun salat ada 17. Nah, kalau rukun kita sudah kemarin kenali apa arti rukun, adalah sesuatu atau bagian penting dari sesuatu. Jadi kalau kita disebut rukun salat atau arkanus salat, berarti itu bagian yang paling kuat dari sesuatu. Maka kalau dihilangkan rukun, itu apa? Itu tidak bisa jadi salat. Seperti kita bilang, pilar atau tiang adalah bagian penting saat bangun rumah. Maka kalau rumah tidak ada pilar atau tidak ada tiang, maka itu merupakan rumah lemah dan bisa jatuh. Nah, di sini juga rukun salat. Ketika rukun salat tidak sah atau salah, maka salat ini tidak sah. Nah, kemudian ada jumlah rukun-rukun salat adalah 17 rukun. Nah, ada sebagian khusus ucapan rukun-rukun yang yang dibaca. Ya, ada rukun-rukun yang dibaca. Seperti apa? Takbiratul ihram, perbuatan baca itu. Baca Fatihah, tasyahud yang terakhir. Salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud terakhir. Itu adalah apa? Ini adalah bagian khusus baca, rukun-rukun yang dibaca. Kemudian ada rukun-rukun yang dilakukan. Nah, itu jumlahnya 6. Seperti apa? Berdiri. Kemudian ruku'. Kemudian i'tidal. Kemudian sujud. Kemudian duduk antara dua sujud. Kemudian apa? Duduk dalam tasyahud terakhir. Dan bagian yang terakhir itu apa? Rukun ma'nawi. Rukun dalam makna. Yaitu apa? At-tartib. Berturut-turut. Sesuai apa? Sesuai turutan rukun-rukun salat. Nah. Kemudian yang terakhir adalah apa? Rukun dalam hati, yaitu an-niyah. Ya, itu apa? An-niyah. Nah. Kemudian Syekh rahimahullah taala berkata, al-awwal, rukun yang pertama adalah an-niyah. Waniyah seperti kemarin belajar, mahalluhal qalb, tempatnya adalah hati. Wa talaffudhu biha sunnah, dan ucap niat, hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau kita angkat suara atau baca dengan lidah, baca niat, itu hukumnya apa? Itu hukumnya sunnah. Tapi yang penting itu dalam apa? Dalam hati kita ada niat, ada menghadiri apa yang kita mau dilakukan. Nah, kemudian niat ini berbeda. Kalau niat salat di sini, ya, kalau niat salat di sini harus apa? Harus seperti yang akan datang setelah selesai rukun salat, ada 3 tingkat. Nanti akan jelasin supaya apa tidak ulang-ulang. Jadi apa, setelah selesai rukun salat ada fasal khusus bagian niat, bagaimana cara dalam salat. Ketika salat fardu dan ketika salat sunnah dan ketika salat apa? Salat nafilah mutlaqah. Nah,
Kemudian yang kedua adalah apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram maksudnya adalah ucap Allahu Akbar. Kenapa namanya al-ihram? Kenapa disebutkan takbirat al-ihram? Karena apa? Takbiratul ihram mengharamkan sesuatu yang halal sebelum takbiratul ihram. Seperti apa? Makan dan bicara. Makan dan bicara sebelum kita masuk salat itu halal. Tapi setelah masuk salat hukumnya apa? Hukumnya haram. Nah, karena itu membatalkan apa? Membatalkan salat. Nah. Kemudian yang ketiga, al-qiyamu 'alal qadir. Al-qiyamu 'alal qadir fil fard. Berdiri bagi orang yang mampu dalam salat fardu. Ingat ya, berdiri bagi orang mampu di salat fardu. Maka salat sunnah, kalau mau salat sunnah sambil duduk nggak apa-apa karena tidak wajib berdiri. Tapi pahala masih setengah dari orang berdiri. Begitu juga orang sambil lurus di atas bagian kanan badannya. Itu juga setengah dari duduk pahalanya. Semua sah dalam salat nafilah, tapi pahalanya kurang dari pahala orang yang berdiri. Naam. Kemudian berarti datang sekarang masalah kapan kita boleh duduk dalam salat fardu. Kapan kita boleh? Kita boleh duduk dalam salat fardu saat kita tidak mampu, sulit kita berdiri saat salat fardu. Nah, sekarang kita ada yang orang bilang Ada orang bilang ya bagaimana kita bisa atur orang yang mampu atau orang yang tidak mampu? Karena apa yang terjadi? Karena yang terjadi itu dalam sholat ada orang malas berdiri. Jadi kadang kita lihat di masjid-masjid itu banyak kursi. Orang yang kelihatan orangnya masya Allah jalan itu luar biasa, bisa jalan, bisa duduk, bisa berdiri. Tapi saat sholat bawa kursi untuk sholat di kursi. Nah, maka supaya kita atur bagaimana cara ini boleh duduk dalam salat fardu, ini tidak boleh duduk dalam salat fardu. Yang pertama adalah takut orang yang mau duduk dalam salat fardu takut kesulitan dan kecapean yang sangat tidak kuat untuk tahan. Hingga beliau takut misal kalau beliau sakit takut sakitnya tambah, atau kalau beliau sakit takut lama sembuh. Kalau misalnya beliau takut di badan beliau takut ada sakit tambahan sakit, atau takut salah satu anggota kehilangan manfaatnya sampai tidak bisa pakai. Seperti Seperti di bab tayammum. Bab tayammum, kapan kita boleh tayammum? Ketika tidak mampu menggunakan air karena orang sakit. Nah, aturan di sana itu sama yang di sini. Ketika takut, semua aturan yang takut di bab tayammum, maka juga seperti yang kita tadi sebut tadi. Nah, maka itu boleh duduk dalam salat. Naam. Dan ada ulama bilang Ada ulama boleh duduk dalam salat fardu saat Saat beliau dapat kesulitan dan kesusahan hingga kehilangan khusyuk. Khusyuk, maka lebih sekarang misalnya beliau nahan sakit tapi khusyuk enggak ada. Beliau duduk salat sambil berdiri, sambil nahan sakitnya. Tapi khusyuknya enggak ada. Nah, itu sekarang boleh mendapat salah satu. Nah,
Nah sekarang gimana? Kalau salat fardu, sekarang salat fardu, langsung apakah duduk atau tidak? Jadi yang pertama kalau bisa salat sambil miring gitu. Ya, salat berdiri tapi sambil miring. Kadang orang kalau berdiri ini berat di atas kakinya. Nah, maka kalau miring seperti ini itu sudah kehilangan beratnya. Kalau tidak bisa, baru pindah tingkatan kedua, yaitu pindah duduk atas lutut. Duduk atas lutut. Ketika tidak mampu karena sakit lututnya, maka baru pindah duduk seperti biasa dengan iftirash. Nah, kemudian ketika tidak bisa duduk, baru boleh salat sambil lurus, intinya muka dan dadanya menghadapi kiblat. Kemudian ketika tidak bisa sambil lurus seperti ini salat, maka pindah lurus seperti ini, tapi harus mukanya menghadapi kiblat dan kaki juga menghadapi kiblat. Dan harus saat ruku', saat sujud menunduk kepalanya di ruku' dan di sujud lebih turun daripada bagian ruku'. Itu tidak bisa. Kalau tidak bisa lurus. Kemudian tidak bisa sambil lurus, nggak bisa bergerak, sakitnya. Orang sakit. Au ma'abi ajban. Jadi pakai salat dengan dengan mata. Jadi lihat ke atas. Kalau misalnya berdiri lihat ke ruku' turun dikit. Kalau ke sujud turun dikit. Wahakadha. Itu itu caranya. Kemudian tidak mampu, matanya tidak bisa bergerak juga. Qal itu menjalankan rukun-rukunnya dalam hati. Walhasil apa yang kita fahami dari ini, tidak boleh kalau masuk waktu salat kita meninggalkan salat dalam keadaan apapun kecuali orangnya pingsan atau mati atau yang lain yang tidak bisa bergerak sama sekali, tidak sadar. Tapi saat beliau milik sadaran, ya itu salat dalam keadaan apapun, ya jangan sampai keluar waktu dan tidak melaksanakan salat. Nah, sekarang ada orang tanya. Kalau misal saya duduk, tapi saat salat saya rasa sudah sehat, apakah saya berdiri, wajib saya berdiri atau lanjut sambil duduk? Nah, hukumnya sekarang itu wajib berdiri. Ya, wajib berdiri. Begitu juga kalau misalnya salat sambil lurus badan atas bagian kanan. Nah, kemudian sudah bisa mampu untuk duduk. Maka wajib pindah ke kondisi duduk. Wahakadha. Begitu juga hukumnya ketika yang sebelumnya. Nah, itu adalah hukum-hukum bagi rukun yang ketiga, yaitu berdiri bagi orang mampu. Yang keempat, rukun yang keempat adalah qiraatul Fatihah. Baca Al-Fatihah. Dan baca Al-Fatihah wajib dibaca di setiap rakaat, maupun salat fardu atau salat sunnah. Tetap wajib wajib dibaca. Dan itu di dalam mazhab Syafi'i alal imam, bagi imam dan makmum dan orang yang salat sendiri. Maupun imam wajib baca Fatihah, makmum wajib baca Fatihah. Yang salat sendiri wajib wajib baca wajib juga baca Al-Fatihah. Naam. Kemudian rukun yang kelima adalah ar-ruku'. Adalah ar-ruku'. Sebelum kita pindah ke ar-ruku', ada masalah bagi orang, itu masalah penting dalam saat kita baca Al-Fatihah. Kapan kita tidak wajib baca Al-Fatihah? Itu tidak Fatihah itu, baca Fatihah itu selalu hukumnya wajib dibaca.
kecuali dalam satu hal, itu saat kita saat kita masbuk, itu sekarang ada tafsil. Masbuk, siapa orang masbuk ini? Masbuk ini datang mau sholat jamaah, tapi tidak dapat dari berdiri imam saat baca Fatihah dan surat, beliau tidak dapat dari masa berdiri imam yang cukup untuk baca Fatihah. Beliau datang, imamnya sudah mau rukuk, atau datang sudah mau selesai baca surat kemudian mau rukuk. Intinya waktu yang beliau dapat bersama imam untuk berdiri itu tidak cukup untuk baca Fatihah lengkap. Saat itu hukumnya jatuh baca tidak wajib baca Al-Fatihah. Nah, misal sekarang kita dapat sedikit aja dari berdiri imam, maka waktu itu kita segera harus mulai baca Al-Fatihah setelah takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar, tidak boleh baca doa iftitah. Langsung supaya mau kita dapat rakaatnya dan dihitungkan rakaat tersebut, kita segera langsung baca surat Al-Fatihah. Tapi tidak wajib sampai habis karena kita harus ikuti imam ruku'. Nah, jadi setelah misalnya datang ada sedikit misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imamnya sudah ruku'. Dan kalau saya lanjut sampai selesai baca Fatihah, ya imamnya mau angkat ruku', berarti tidak dihitungkan rakaat waktu itu. Maka kita wajib ikut imam dan imam ruku', dan kita sudah dapat rakaat bersama imam. Nah. Kemudian ketika kita tahu kalau kita mulai baca Fatihah sedikit pun imamnya langsung angkat dari ruku', maka kita langsung ruku' bersama. Setelah takbiratul ihram kita langsung ruku' bersama imam. Nah, tidak boleh kita lanjut Fatihah atau tidak boleh kita mulai baca Al-Fatihah. Nah, tapi kalau misalnya dalam perkiraan imam ini ruku'nya lama biasanya, saya bisa sampai selesai baca Fatihah, maka sekarang sunnah saya baca Al-Fatihah. Nah, itu kalau ada dalam perkiraan saya ini imamnya baca Fatihah dalam ruku' waktunya beliau panjang gitu. Nah, sekarang gitu kan kita biasanya kalau setelah takbiratul ihram sering orangnya kan setiap hari setelah baca takbiratul ihram langsung baca doa iftitah, Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhan, tanpa rasa, kadang tanpa kita rasa gitu. Nah, sekarang kita masbuk datang tapi tidak dapat waktu dari imam berdiri untuk cukup baca Al-Fatihah. Tapi ternyata kita sudah mulai baca doa iftitah. Sudah mulai baca, misalnya baca Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila. Nah, sekarang kalau kita mulai baca doa iftitah dan ternyata imamnya mau angkat dari ruku', nah sekarang kita wajib tetap berdiri hingga baca dari Al-Fatihah sesuai yang kita baca dari doa istiftah. Misalnya doa istiftah berapa kalimat? 3 kalimat, maka kita harus baca 3 kalimat dari Al-Fatihah. Kalau misalnya kita langsung ikut ruku' tanpa baca Fatihah, hanya baca doa iftitah, rakaat kita tidak dihitungkan, harus berdiri setelah imam salam di akhir salat. Nah, kalau misalnya orang gitu baca doa iftitah tapi tidak baca Al-Fatihah sesuai jumlah huruf atau kalimat-kalimat dalam doa iftitah, dan langsung setelah doa iftitah ruku' langsung, itu hukumnya membatalkan salat. Nah, itu membatalkan salat. Maka hati-hati kalau kita baca Al-Fatihah, kalau kita baca doa iftitah saat kita masbuk, kita harus sesuaikan baca dari Al-Fatihah sesuai yang kita baca dari doa Al-Iftitah. Jumlahnya, maksudnya jumlahnya, hurufnya atau kadarnya. Maka kalau kita nggak baca sesuai apa yang kita baca dari Al-Iftitah dan kita langsung ruku' bersama imam, itu hukumnya membatalkan salat.
Itu yang masalah terjadi sering dan penting sekali kita fahami masalah masbuk. Nah, kemudian yang kelima adalah apa? Adalah ar-ruku'. Nah, rukun yang kelima adalah apa? Adalah ar-ruku'. Ar-ruku' kita miring tanpa inhinas. Ya, hingga kita bisa megang lutut kita dengan apa? Telapak tangan kita. Itu apa? Itu adalah apa? Adalah ar-ruku'. Dan dalam ruku' ya, itu baca apa? Baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Tapi supaya ruku' kita sah, yang sebelumnya harus sah. Supaya ruku' kita sah, yang sebelumnya harus sah. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh turun ke ruku' dan tujuan kita, niat kita bukan apa? Bukan ruku'. Misalnya mau ambil barang dari bawah, sekalian ruku'. Ruku' kita nggak sah. Kita harus hati-hati. Niat kita turun untuk ruku'. Bukan turun untuk ambil sesuatu atau niat sesuatu yang lain. Kemudian harus ada tumakninah. Dalam apa? Dalam ruku' seperti yang akan datang tumakninahnya. Kemudian apa? Ya, sekalian kita jelasin apa? Jelasin apa tumakninah. Apa itu tumakninah? Diam. Anggota kita diam setelah bergerak. Sekadar subhanallah. Masa kita diam? Minimal seperti kita baca subhanallah. Seperti kita baca apa? Seperti kita baca subhanallah. Itu adalah apa? Itu adalah tumakninah. Nah. Kemudian kita apa? Harus lurus. Harus miring sampai dua telapak tangan bisa megang apa? Bisa megang lutut. Tapi rukuk kita kalau belum lengkap, tangan kita belum bisa sampai ke bagian lutut, itu apa? Masih kurang dan tidak sah rukuknya. Nah. Kemudian al-i'tidal. Yang keenam adalah apa? Al-i'tidal. Al-i'tidal itu apa? Kembali berdiri setelah rukuk. Itu disebutkan apa? I'tidal. Kembali orang yang salat ke apa kondisi yang sebelum rukuk. Ya, dan itu apa? Namanya itu rukun yang pendek. Kalau rukuk, rukunnya panjang. Kalau rukun i'tidal itu rukunnya apa? Pendek. Dan maksud dari i'tidal itu mempisah antara apa? Antara ruku' dan sujud. Begitu juga julus, duduk antara dua sujud itu mempisah antara apa? Antara dua sujud. Nah, syarat untuk apa? Untuk i'tidal, yang sebelum i'tidal harus semua sah rukun-rukunnya. Karena kalau ada salah satu salah, kita harus bagian yang salah kita harus ulang. Nah, atau tidak diterima kita harus ulang, karena yang setelah rukun yang salah itu semua dianggap kosong, tidak dihitungkan. Nah, kemudian ada tumakninah dalam i'tidal, dan kita kalau berdiri, kita berdiri dengan niat i'tidal, ya, untuk i'tidal, untuk rukun, bukan untuk apa tujuan lain, ya. Dan tidak boleh kita mempanjangkan i'tidal. Nah, ini apa? Ini masalah apa? Masalah penting. Itu tidak boleh kita mempanjangkan lama berdiri i'tidal lebih dari apa? Lebih dari apa? Zikir yang sunnah dibacakan, yaitu Rabbana lakal hamd mil as-samawati mil al-ard mil ma syi'ta min syai'in ba'd mil ma syi'ta min syai'in ila akhir, hingga akhir doa yang biasa kita baca dalam i'tidal. Naam. Itu ketika kita misalnya di rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga kita mempanjangkan i'tidal sampai tidak lebih dari bacaan biasa, itu membatalkan salatnya. Kecuali i'tidal di rakaat yang terakhir, karena itu tempatnya tempat doa. I'tidal di rakaat yang terakhir itu itu tempat doa, kadang doa qunut, kadang doa nazilah, ya, itu bisa mempanjangkan. Tapi dalam rukun pertama, rukun kedua, rukun ketiga itu tidak boleh mempanjangkan, karena rukun i'tidal adalah rukun yang pendek. Dan ini kesalahan yang sering terjadi. Orangnya mempanjangkan sampai misalnya lebih dari bacaan Fatihah. Itu membatalkan salat
langsung. Membatalkan apa? Membatalkan salat langsung. Ini adalah apa? Ini adalah hukum apa? Hukum al-i'tidal.